Well, the kids know. Not today, next week, next Sunday ya. You'll stay here for today. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang ya bisa berkumpul di tempat ini, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu kita mengucap syukur tentunya kalau kita bisa ada di tempat ini pada hari ini. Kenapa? Karena kita ini ada pada satu hari yang sangat khusus, kita berada pada satu hari yang spesial, di mana ini dibilang Good Friday. So it is really a blessing for us to be able to be here again on this day that we called a Good Friday. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita boleh siapkan hati kita sungguh, supaya firman Tuhan itu boleh meresap, boleh tertanam, boleh berakar kuat dalam hati kita masing-masing. Ada amin ya? Oke, saya mau ajak kita berdoa sekali lagi sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan. Let's pray once more. Lord, we thank you, God, for your sacrifice on the cross. And then as we gathered here, God, we pray that the Holy Spirit will be with us, give us your heart, give us an understanding so we may understand your heart, so we can go deeper into your heart, and we can really understand the will of God in you have put in this church and in our life. And then as I share the message, I pray that the Holy Spirit will touch every one of us. Let the words of God empower us, enable us, and then equip us even more, so we can continue to grow as a strong Christian, so we can go deeper into our faith, so we may have a firm faith, then we can be the church that will take action. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga kami boleh semakin kuat di dalam iman kami, dalam Kristus Yesus, dan kami boleh menjadi gereja yang boleh bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, in Jesus name, amen, amen, amen. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita boleh lihat firman Tuhan dari ayat-ayat yang ada ya. I want to invite you to look at some verses as the story of the Good Friday, part of the work of Jesus Christ, yang menjadi bagian dari pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, this is today we called and everyone called a Good Friday. I'm always amazed that people call this a Good Friday. While actually at that time, if you really imagine, if you realize it wasn't a Good Friday. Kalau kita lihat ini kan dibilang Good Friday ya, hari yang baik, Jumat Agung atau Jumat yang baik. Tapi saudara lihat bahwa pada waktu itu kan kenyataannya itu bukan satu Jumat yang, bukan satu hari yang bagus gitu. Itu bukan satu hari yang menarik, itu bukan satu hari yang enak, tetapi satu hari yang sangat buruk sebenarnya, apalagi buat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. It was a very sad day, it was a very dark day, especially for Jesus Christ himself. Dan saya percaya bahwa tidak ada kejadian atau hari atau situasi yang lebih buruk yang terjadi setelah Jumat itu di mana Yesus disalibkan. Bisa lihat ya. Dan juga ke hari ke depan itu tidak akan ada lagi hari yang sama atau lebih buruk dari apa yang telah terjadi. Di mana kita lihat perlakuan terhadap Yesus, kemudian penderitaan Yesus itu melebihi dari semua penderitaan yang ada. Perlakuan dan penderitaan Yesus itu melebihi dari penderitaan yang pernah dialami oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Mungkin saudara bisa berargumen, oh dulu ada nuklir di Hiroshima misalnya. Oh terus ada teroris, ada yang dibom beberapa tempat, orang jahat. Oh ada penculikan, ada pembunuhan, ada penembakan. Tapi saudara, apa yang Yesus alami itu terjadi secara sengaja, begitu kejam, begitu diatur sedemikian rupa, dan beban atau penderitaan yang Yesus alami itu yang paling buruk istilahnya. Kalau orang mungkin ditembak mati sekali, udah ditembak sekali mati gitu ya. Tapi kalau apa yang Yesus terima, wah dia endured itu not just the cross. Jesus endured the punishment and then suffered very badly until he died on the cross. So kita bisa lihat Jumat Agung dulu itu Jumat yang sebenarnya bukan Jumat yang baik, tetapi dikatakan Jumat
Agung atau Jumat yang baik, Good Friday. Padahal Friday-nya sendiri waktu itu bukan satu hal yang baik. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat bagaimana sebenarnya manusia atau iblis itu merencanakan keburukan untuk Tuhan. Tapi pada akhirnya kita bisa sampai pada momen ini yang dinamakan Good Friday. Kita bisa sampai dinamakan ada yang namanya Jumat Agung. Padahal sebenarnya itu bukan Jumat yang baik. Nah, saya mau ajak kita lihat dari beberapa ayat firman Tuhan ya. Let's see some words from the Bible. It is a story of why finally we arrive at this day that we called a Good Friday, while actually it wasn't a Good Friday. And then what people did to Jesus Christ, the story before until Jesus died on the cross, it's full of evil. Full of evil. Jadi penuh dengan sebuah dengan apa yang mereka pikirkan gitu ya, apa yang mereka rencanakan itu untuk sebuah kejahatan. So man meant it for evil. Nah, dari kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama kedua saya baca begini ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. So kita bisa lihat ini Daud, dia pada waktu itu dia sudah menubuatkan, dia sudah bisa melihat. So David can see and then David prophesy. David says, why are the nations so angry? Just like today. Why are the nations so angry? Why do they waste their time with futile plans? Kita lihat orang tuh memiliki rencana yang jahat terhadap gereja Tuhan. And then the kings of the earth prepare for battle. Rulers plot together against the Lord and against His anointed one. Jadi Daud udah bilang tuh bahwa ini raja-raja, bangsa-bangsa, orang-orang ini mereka merencanakan sesuatu melawan yang diurapinya. Siapa kalau dibilang diurapinya? Ini kan Tuhan and against His anointed one, yaitu Yesus Kristus itu sendiri ya. So the first one we can see man meant it for evil. And then we can finally see that David's prophecies came to reality where so many people, they plan evil things for Jesus. They plan evil, make a plan and then attack the church, the body of Christ, the people of Christ and believers as part of the body of Christ. So, jadi terjadi gitu apa yang Daud lakukan terhadap apa yang Daud nubuatkan terhadap Yesus dan juga sampai hari ini bahwa orang-orang, bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin itu menganiaya gereja Tuhan. Mereka menganiaya orang-orang percaya. Jadi orang-orang ini merencanakan atau menginginkan semuanya itu untuk sebuah kejahatan. Man meant it for evil. Oke ya. Yang kedua berikutnya, so that was the first one. And then the second one we can see from Judas. Judas even meant it for evil. Judas himself meant it for evil. Jadi Yudas dia dengan apa yang dilakukannya, dia merencanakan keburukan, dia menginginkan sebuah keburukan. Matius 26, 14, 16 dikatakan demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, can you imagine? This is Judas, Jesus' own disciple, part of the 12 gitu ya. Orang yang khusus yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang melihat pekerjaan Tuhan, walk with God, saw what God did, and then the miracles and everything. And then Judas, Jesus' disciples, was the first person who finally delivered Jesus. Mereka, Judas ini orang yang pertama yang menyerahkan Yesus. Yang menyerahkan Yesus. Ini Yudas ini sampai dibilang begini, sampai dia kayak tawar-menawar nih. Misalnya kalau saya serahkan Yesus, kamu mau kasih apa? Gitu ya. Oke, kamu mau kasih berapa? Gitu. Apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? How much will you pay me to betray Jesus to you? Wah, ini kan kayaknya amazing sekali ya. Padahal muridnya loh, saya nggak bisa kebayang ini orang yang Yesus kayaknya udah kurang bagi hidup bagaimana ya. Kalau dulu ya kita tuh kan dimuridkan gitu. Nah dimuridkan jadi bapak rohani kita itu ya bapak rohani saya, Pastor Nala, Pastor Victor dan yang lain-lain. Mereka tuh memberikan segalanya.
mereka traktir, mereka bagi hidup, kalau perlu nggak ada makanan Indomie bagi 2 gitu ya. Pokoknya semuanya dikasih gitu. Tapi sebagai murid mengkhianati Yesus. Wah ini kan luar biasa. Judas betrayed Jesus and then ask the leaders, and then how much will you pay me to betray Jesus and give him to you? Serahkan Yesus kepada kamu. And then, kemudian mereka memberikan berapa di sini dibilang 30 pieces of silver. Wah, 30 uang perak kepadanya. Nah sayangnya you can see Judas is actually the represent of so many people in the world today, that we oftentimes we we trade Jesus for our own good, our own things. Nah kita nih seringkali memang kita menjadi bagian atau menjadi seperti Yudas, di mana kita menukar Yesus demi kedagingan kita, demi uang. Coba banyak orang mereka memilih bukan untuk ikut Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi sekarang kan orang, waduh nggak bisa, saya mesti cari dulu. Karena banyak keperluan, banyak yang perlu dibayar, banyak yang perlu begini-begini ya. Nanti Yesus belakangan gitu. Jadi firman Tuhannya udah kebalik. Nah ini kayak Yudas menukar Yesus nih dengan kedagingan dia, dengan apa yang dia inginkan. Tapi saudara, we can see Jesus even saw that even before. Yesus sudah melihat dan menyatakan sebelumnya di dalam Matius 20 ayat 18-19, Matthew 20, 18, 19, dibilang begini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. So Jesus said this, that well, the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. So the first one we can see that man meant it for evil, and then Judas meant it for evil. Judas did something for Jesus and then for the purpose of evil things. Yudas juga melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, merencanakan kejahatan untuk Yesus. Nah berikutnya, so this is the people around Jesus, around what was happened at that time. And then next we can see also not just the people, not just Judas, and then also the Jewish leaders. Jewish leaders meant it for evil. Pemimpin-pemimpin kepala gitu ya, itu mereka merencanakan juga yang buruk untuk Tuhan. Ini masih di ayat yang sama, di sini dibilang the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. Jadi mereka nih menyerahkan kepada imam-imam kepala gitu ya, kepada pemimpin-pemimpin, kepada ahli Taurat, supaya Yesus ini dijatuhi hukuman mati. Dan kemudian kalau saudara lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18, itu kita tahu bahwa kemudian Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit, kemudian oleh imam-imam kepala, Yesus diserahkan kepada Pilatus. In the book of John chapter 18, we can see the story continue that Jesus was captured by the soldiers and then was delivered to the Pontius Pilate through the priest and the scribes. Jadi Yesus ditangkap, dibawa, dihianati gitu ya, ceritanya panjang sebenarnya. Kemudian diserahkan kepada Pontius Pilatus. Nah saudara, Yohanes 18 ayat 35, John 18:35 bilang begini, kata Pilatus, ini kan waktu ditangkap terus diserahkan ke Pilatus, terus Pilatus ngomong nih. Pilatus ngomong, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? So am I Jew? Your own nation and the chief priest have delivered you over to me. What have you done? Ini kan kayak nyalahin Yesus gitu. Kamu udah bikin apa nih? Orang-orang kamu sendiri loh, murid kamu sendiri loh yang menyerahkan kamu kepadaku. So, terus ayat yang ke-11, pasal yang ke-19, next John 19:11, Jesus answered. Dia bilang begini,
you would have no authority over me at all unless it had been given to you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu itu lebih besar dosanya. Dianya ini siapa? Ya orang-orang yang mengkhianati Yesus, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Yesus bilang sebenarnya dosa mereka ini lebih besar daripada dosa yang dituduhkan oleh Pilatus kepada Yesus itu sendiri. Nah, saudara bisa lihat, Yesus dia diadili dalam sebuah pengadilan yang sangat tidak adil. Kemudian Yesus dieksekusi secara sadis kalau dibilang, secara luar biasa gitu. So at the end Jesus was persecuted. Dia tidak diberikan kesempatan gitu untuk membela, tapi pada akhirnya semuanya terjadi. Kenapa? Karena memang baik orang-orang, terus Yudas, pemimpin-pemimpin, mereka merencanakan yang buruk untuk Tuhan. Mereka melakukan yang buruk bahkan untuk Tuhan. Nah, saya mau bawa ini untuk kita boleh lihat kenapa pada akhirnya kita merayakan yang namanya Good Friday. I want to bring you to see why finally we end up at this day that we call Good Friday. That we celebrate Good Friday. It was a Good Friday. Though the things that was happened wasn't really good. It was not good gitu. Yang terjadi tidak baik tapi semuanya menjadi sebuah kebaikan. Nah, kita lihat berikutnya. Tadi Yesus diserahkan oleh orang-orang, oleh Yudas, oleh imam-imam kepala, oleh ahli Taurat kepada Pilatus. And then next, Pilate even meant it for evil. Pilatus juga merencanakan keburukan untuk Yesus. Pontius Pilatus nih, dia secara tidak langsung ya, dia merencanakan yang buruk terjadi kepada Yesus meskipun secara pasif. Dia berusaha memang untuk membuktikan bahwa ini Yesus gak bersalah loh. Yesus gak bersalah. Tapi dengan dia tidak, dengan keputusan dia sebenarnya bisa memutuskan yang baik gitu. Pilatus bisa memutuskan, mengambil sebuah keputusan yang membawa kebaikan buat Yesus karena Yesus tidak salah. Tetapi Pilatus tidak mengakhiri itu, tidak menyelesaikan semuanya itu, tetapi dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang. Nah, saudara, kita lihat bahwa Pilatus dia menyatakan bahwa dia tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Dia sendiri bilang, aku tidak mendapati kesalahan kepada orang ini nih. Tapi oke, kan saudara tahu Yesus mencuci tangan ya. Saya nggak terlibat, oke, sekarang coba. Pilatus mencuci tangan, soalnya. Ini saya nggak terlibat, sekarang terserah kamu semua. Terus orang-orang kan teriak-teriak. Nah, Lukas pasal 23 ini ada beberapa ayat, 3 ayat. Luke 23, 14, 20, and 22, saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Luke 23 verse starting from verse 14, ayat yang ke-14, dibilang begini, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seseorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, saudara perhatikan ya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. So verse 14, after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of all of your charges against him. And then the same passage, verse 20, Pilate addressed them once more. It's basically the same thing that he said to them, that I cannot find any wrongdoings, desiring to release Jesus. Jadi Pilatus ini dia mau membebaskan Yesus sebenarnya. And verse 22, third time he said to them, why, what evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him. Saya saya akan hukum lah. Kemudian aku mau melepaskan dia. Kenapa? Karena aku tidak menemukan nih. Tidak ada yang kudapati padanya. Tidak kudapati kesalahan. Tidak kudapati Yesus melakukan satu hal yang salah. Di ayat 22, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini judge-nya nih, hakimnya, hakim agung. Dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa membebaskan Yesus. Faktanya bahwa setelah diperiksa, itu tidak didapati kesalahan. Tapi Pilatus pada akhirnya bergabung ya, tanda kutip, dengan orang-orang yang sudah menyerahkan Yesus. But at the end, Pilate joined together with all of the people
that delivered Jesus. That was meant for evil. So Pilate meant it for evil. Nah, Lukas 23 ayat 25 bilang begini, Luke 23:25, bahasa Indonesianya dikatakan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Wah, ini crazy nih. This is really crazy. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder. So di dalam sebuah persidangan, it is proven that this man was a murderer. Ya, ini orang udah terbukti nih, dia pembunuh, kemudian dia orang yang jahat gitu, yang berontak dan membunuh. But then Pilate just delivered Jesus to the people, which he cannot find any wrongdoing on Jesus himself. Pilatus menyerahkan Yesus yang tidak didapati kesalahannya, tetapi dia membebaskan orang yang terbukti sebagai pembunuh. Nah, ini kan aneh nih. So, Pilate, though he cannot find anything and he had the intention to release Jesus, but finally he joined all of them, Judas, the people, the Jewish leaders, and everyone, and delivered Jesus. They meant it for evil. And then in a broader way, in general, the people meant it for evil. Orang-orang juga akhirnya merencanakan, melakukan, menginginkan keburukan terjadi kepada kehidupan Yesus, kepada gereja Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Acts chapter 4 verse 26-27, firman Tuhan katakan demikian. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. The kings of the earth set themselves and the rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. Again, so it talks about Jesus Christ himself. For truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, and whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel. Saudara, di sini dikatakan bahwa ini orang-orang Israel, suku-suku bangsa Israel, beserta bangsa-bangsa, mereka berkomplotan untuk melawan Yesus. Wah, kita bilang, oh, mungkin itu mereka ya, saya bukan keturunan Israel gitu. Saya bukan bagian daripada bangsa Israel. Wah, apalagi Israel lagi rame di Indonesia, nggak boleh ke Indonesia gitu, ditolak di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Wah, saya bukan begitu. Tapi saudara, kita melihat bahwa Yudas, Pilatus, pemimpin-pemimpin agama, dan orang-orang lain itu menginginkan, merencanakan yang jahat terhadap Yesus. Mereka berbuat sesuatu. So all of the people, Judas, the Pilate, and then the scribes, the Jewish leaders, they meant it for evil. But actually it's not just them. If we want to be honest, many times, both whether we realize or not, we can see ourselves, we can find ourselves, we are the one who delivered Jesus. We are the one who meant it for evil. With our action, with our words, we meant it for evil. We attack or we surrender Jesus Christ himself and we put Jesus on the cross. Kita nih tanpa sadar atau kita sadar bisa juga ya, sengaja atau bisa juga nggak sengaja, kita bisa lihat bahwa seringkali kita juga sebenarnya yang menyerahkan Yesus untuk disalib. Kalau kita mau jujur ya, kita menukar Yesus dengan uang misalnya. Kita menukar Yesus dengan kenyamanan. Kita menyerahkan Yesus karena kita tertekan oleh dunia ini. Tekanan dari sosial, tekanan dari komunitas. Wah, kalau tidak bergabung nanti nggak ditemenin gitu. Wah, kalau nggak ikut dengan gerakan hari ini, kayaknya wah kita jadi orang aneh sendiri. Akhirnya kita mengikuti hal yang salah. So when I say that we are the one that oftentimes deliver Jesus himself, well, we will not stand on our faith,
because of pressure from our society, because of social media pressure of from our friends. So we delivered, we surrendered Jesus, we trade Jesus for our own sake, for our own benefits, for our own comfort. So we are the one who actually who oftentimes surrender Jesus. But this is the good thing. This is the beautiful thing that I want to share with you this evening. That God meant it for good. Tuhan merencanakan, mengerjakan semuanya untuk sebuah kebaikan. Saudara, kalau orang-orang merencanakan keburukan, mungkin secara manusia kita melakukan sesuatu tanpa sadar kita menyalibkan Yesus sebenarnya. Kita sendiri yang memecah-mecah tubuh Kristus dengan dosa-dosa kita. Tapi Tuhan merencanakan atau melakukannya untuk kebaikan buat kita semua. God meant it for good. So Galatians 1 verse 3 to 4, this is a very powerful words. The Bible says this, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself, now this is important, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. So kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Saudara, dengarkan ini. Yesus dia tidak kalah dengan kematian. Yesus dia tidak dikalahkan oleh salib. Dan iblis tidak menang loh dengan Yesus disalibkan. Tetapi saudara baca, saudara lihat, Yesus dia menyerahkan dirinya. So as you read, Jesus himself, the Lord Jesus Christ gave himself. Okay, there's the verse 4, gave himself. It means that Jesus was not, he did not lose, and the devil did not win actually. Why? Because if Jesus died because of what the devil did, then Jesus lose. But Jesus surrender himself. Yesus menyerahkan dirinya. Bahkan di kayu salib, saudara ingat ketika dia momen sebelum dia mati, dia katakan, Bapa, aku menyerahkan nyawaku. Bukan diambil, bukan diambil. Tapi Yesus menyerahkan, kenapa? Karena it is finished. Sudah selesai tugasnya. Jadi bukan iblis yang menang, tapi Yesus yang menang. Yesus yang menang. Yesus menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus menggenapi kehendak Bapa di sorga. So Jesus won, Jesus conquered the grave, and then he surrendered himself, he surrendered his soul to God, and then he fulfilled God's plan in his life. As the Bible says, that according to the will of our God and the Father, well, Jesus gave himself for our sins to deliver us from the present evil age. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kita itu bukan kejadian yang apa ya istilahnya, dalam arti gini, singkatnya begini. In summary, I want you to see that people meant it for evil. People did it for evil, for bad things to happen to Jesus Christ, to the body of Christ, to the believers. Orang merencanakan keburukan. Wah, banyak tadi ya, dari Yudas, pemimpin agama, orang-orang. Mereka merencanakan yang jahat kepada Yesus. Tapi apakah Yesus hanya mengikut aja gitu ya? Enggak, karena Yesus mengikut rencana Tuhan. Dia melakukan semuanya itu, dia merelakan, dia masuk dan ke dalam hal itu karena memang dia harus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. So Jesus did all of those things, not because of the devil. Not because of the devil is powerful, not because of the people is so powerful, but Jesus knew his vision that he has to die for every one of us at the cross. And then he died at the cross. And then last verse from the book of Genesis chapter 50 verse 20. If you have your Bible with you or on your app, the chapter's title is God's Good Purposes.
rencana kebaikan Tuhan. Kejadian 50 itu ya judulnya. Firman Tuhan katakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara lihat ya, orang merencanakan kejahatan. They meant it for evil. People meant it for evil. Judas meant it for evil. The Jewish leaders meant it for evil. Pilate meant it for evil. But God meant it for good. Tuhan merencanakan, mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. So I will read this, the last verse in English. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. To bring it about that many people should be kept alive as they are today. Wah, ini luar biasa nih. Jadi saudara bisa lihat ya. Saya harap saudara bisa lihat bahwa orang tuh bisa merencanakan gitu. Bahkan dalam kehidupan Yesus, orang merencanakan seolah-olah wah udah nih Yesus bakal dibikin begini sampai dia mati, umatnya bingung, kocar-kacir, kalah semua, iblis menang. Tapi ternyata Yesus menjalani semuanya itu karena ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, rencananya apa? Rencana yang baik. So that's the reason why through all of the sufferings, through that very bad Friday, very dark Friday, finally at the end, we can see that it is actually something good that God did for every one of us. Till Jesus died on the cross. Why? Because He has a plan for every one of us. For us to be alive these days. Tuhan merencanakan semuanya untuk kebaikan. Kenapa? Supaya memelihara kehidupan setiap kita. Nah ini juga satu firman yang dalam sekali sebenarnya. Kalau kita lihat ada banyak ayat pendukung, ayat yang mensupport, yang menyatakan betapa baiknya Tuhan kita ya. Bahwa Tuhan merencanakan kebaikan, bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan merencanakan atau memberikan mujizat, memberikan pendampingan, memberikan kebaikan buat kita. God has a good plan for every one of us. God will protect us. God will heal us. He provides healing. He provides protection. He provides everything, His blessings, everything that we need according to His purpose, to fulfill His purpose. Then God will give it to us. So our God is a good God. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau tutup dengan ini. Mari kita boleh sadari pada malam hari ini. Kalau dibilang God meant it for good. Orang boleh merencanakan keburukan, tapi Tuhan merencanakan, mereka-rekakan kebaikan buat setiap kita. Di mana Tuhan mati buat kita. Hari ini kita memperingati bahwa Yesus mati di kayu salib. As we commemorate Jesus' work at the cross, that He died on the cross, let's realize what Jesus did is for us so we can receive the freedom. We can be free from any kind of sin. Tuhan mati buat kita supaya kita yang pertama menerima pembebasan daripada dosa. Kita ditebus, tadi kita nyanyi, dosa kita yang merah itu menjadi putih seperti salju. Wah, salju udah lewat, kita gak mengharapkan salju lagi ya, untuk sekarang gitu ya, nanti tahun depan lah. At the end of the year, okay. Tapi waktu kita lihat salju, kayaknya putih banget. Putih, itulah sepertinya diri kita yang ditebus oleh kematian Yesus. Kemudian Tuhan mati buat kita supaya apa? Supaya kita menerima pemulihan hubungan dengan Tuhan. Wah luar biasa. Saudara bayangkan dulu, waduh orang tuh perlu sacrifice ya. Orang perlu potong binatang, potong domba supaya dosanya diampuni. Wah kita mesti punya domba berapa nih? Kayaknya kita pelihara domba semua gitu. Perlu ada korban gitu. Tapi karena satu korban, Yesus di kayu salib, sehingga kita punya hubungan kembali dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara bayangkan gak? Kalau tidak ada Yesus, gak bisa loh kita kayak di sini tadi. Aduh Bapak, enak aja ngomong-ngomong Bapak. Gitu. Jangan kurang ajar kamu. Dulu gak bisa, mesti lewat perantara, mesti lewat imam. We cannot just say, God, Father, thank you Lord. No.
There's need to be something to be sacrificed. But right now, we can connect with God directly, and it's amazing because of the work of Jesus Christ. So yang pertama, kita menerima pembebasan dari dosa. Kita menerima pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menerima jaminan kehidupan dalam kekekalan. We receive the assurance of eternity with God. Jaminan kekekalan ini sebenarnya satu hal yang pasti buat semua orang. Tapi ada jaminan kehidupan di dalam kekekalan atau ada jaminan kematian di dalam kekekalan. Karena kehidupan dan kekekalan dan kematian itu satu hal yang kekal juga pada akhirnya. Tapi di dalam Yesus Kristus kita punya sebuah jaminan nih, bahwa waktu kita berada dalam Tuhan, kita nanti akan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dalam Tuhan itu kita mati satu kali, hidup dua kali. Gitu ya. Kita hidup sekarang, nanti kita mati satu kali, kemudian kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau tanpa Tuhan, kita hidup satu kali, mati dua kali. Kita hidup sekarang, nanti kita mati, kemudian mati lagi selama-lamanya. Puji Tuhan ya, ada Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan, we have the assurance, kita punya jaminan nih, jaminan, tiketnya udah di tangan, udah pasti dan gak akan dibatalkan, kecuali kita yang membatalkan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. So, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika firman Tuhan katakan, to bring it about that many people should be kept alive. Ini berarti ada jaminan dari Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada penyediaan daripada Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kita. Waktu kita boleh sadari betul dan terima Yesus Kristus dalam hidup kita. So as we celebrate Good Friday, let's go back to Jesus Christ, the example of our life. That as we believe in Jesus Christ, we have the assurance of eternity with God. And we have the provision. We have the blessings of protection. We have the blessings of healing. If you are sick right now, if you are struggling of something, pray. And I believe that God will heal you. So, saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan akan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Ada amin. Let's give our thanks to God and be grateful for the work of Jesus Christ on the cross. So saya mau ajak kita boleh